Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan keselamatan serta kemudahan dalam belajar. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain. Anak yang mandiri berarti anak yang bisa menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan orang tuanya, atau tanpa bantuan temannya. Cara belajar untuk menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain ada 4 cara. Yang pertama, atur waktu belajar dengan baik. Prioritaskan yang paling utama atau yang paling penting. Bila perlu, tulis jadwalnya. Yang kedua, buat menu belajar. Pilih waktu belajar yang tepat ya anak-anak. Yang ketiga, inisiatif dengan melibatkan orang lain. Maksudnya, kita meminta tolong kedua orang tua kita untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil belajar kita, bukan untuk mengerjakan tugas kita. Yang keempat, konsentrasi. Pikirannya terfokus pada tugas yang diberikan. Mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain atau mandiri sudah tertulis di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, kalau kita belajar untuk mandiri, insya Allah membantu kita agar bisa mandiri. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara mengenali potensi diri. 1. Kenali kelebihan dan kekurangan diri. 2. Cari tahu kepandaian diri sendiri. 3. Tentukan tujuan hidup. 4. Berani menghadapi kegagalan. 5. Mencoba hal-hal baru. 6. Positive thinking. 7. Perluas wawasan. Demikian cara mengenali potensi diri. Setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi dalam dirinya, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 4. Bunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan rasa percaya diri. Ayo, bagaimana cara meningkatkannya? Yang pertama, tunjukkan senyuman. Jadi kita harus tersenyum terlebih dahulu sebelum memulai pembicaraan. Hal ini agar membuat kita merasa lebih tenang. Yang kedua adalah kontak mata pada lawan bicara. Saat kita berbicara, pandanglah mata lawan bicara kita, ya. Ketiga adalah berpikir positif, yaitu positive thinking atau kita berpikiran baik tentang orang dan menganggap orang itu selalu berbuat atau berpikiran baik terhadap kita.
Yang keempat yaitu menjadi diri sendiri. Artinya kita tidak usah meniru orang lain. Bagaimana diri kita sendiri, semampunya diri kita sendiri, percaya diri pada diri sendiri. Yang kelima adalah tampil rapi, baik dari segi pakaian, cara bersikap, dan tutur kata. Yang keenam yaitu awali dengan salam dan doa. Jadi sebelum mulai pembicaraan, kita selalu mengawalinya dengan salam dan doa terlebih dahulu. Yang ketujuh yaitu bicara dengan suara jelas dan terstruktur. Artinya suaranya harus jelas, bisa didengar orang lain, dan bahasanya terstruktur. Yang kedelapan adalah jangan takut berbuat kesalahan. Artinya ketika kita berbicara atau berbuat sesuatu, jangan merasa ragu-ragu atau takut salah. Dan yang terakhir adalah atur nafas. Mengatur nafas juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri agar cara berbicara kita lebih teratur dengan jelas. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang mandiri, mencari potensi diri, dan percaya diri. Sekarang Ibu akan bahas tentang cara menyampaikan ide atau pendapat. Cara yang pertama yaitu persiapkan diri. Maksudnya, persiapkan diri kita untuk mengungkapkan pendapat kita. Yang kedua, sampaikan dengan jelas, spesifik. Maksudnya, sampaikan pendapat kita dengan jelas dan langsung ke intinya. Yang ketiga, ungkapkan dengan bahasa sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan difahami. Yang keempat, sampaikan dengan komunikasi yang baik. Yang kelima, hindari minder atau kita harus memiliki percaya diri. Yang keenam, berikan contoh atas pendapat kita. Yang ketujuh, fokus pada yang utama, tidak keluar dari pembahasan. Itulah tadi cara untuk menyampaikan pendapat. Semoga anak-anak SDIT Ibadur Rahman dapat menerapkan 4 hal yang sudah dibahas tadi. Yang pertama, anak-anak Ibadur Rahman harus bisa mandiri, percaya diri, mengembangkan potensi diri, dan bisa mengungkapkan pendapatnya. Cukup sekian dari Ibu. Sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.